aku Yumi. Oke, kali ini aku mau nge-review tentang pelapis anti bocor. Kayak untuk cat pelapis anti bocor bisa, kayak untuk pencampur restoran bisa gitu. Nah, di sini kenapa aku mau nge-review dua jenis waterproofing. Ini aku nge-review kenapa? Karena aku udah pakai untuk kolam ikan aku sendiri, dan ini banyak banget yang tukang pakai. Nah, ini rekomendasi banget ya, si Damdek. Kalau Damdek ini ukurannya, ini aku kasih sampel yang 1 liter. Kemasannya dia ada 1 liter sama 5 liter. Nah, 1 liternya ini harga kisaran 65.000. Nah, si Damdek ini cuman cairannya aja. Kalau ini bisa dicampur untuk ke semen, untuk semen, ke plesteran, untuk buat plesteran, atau kayak buat beton gitu, kecampuran semen sama si batu split. Mau pakai ini juga bisa. Nah, nanti aku bakal jelasin cara penggunaan si Damdek ini. Nah, selain Damdek, aku mau kasih review si waterproofingnya si Sikatop, dari merek Sika. Ini Sikatop 107. Ini kalau yang Sikatop itu dua komponen. Kalau Sikatop itu dua komponen, di dalamnya itu ada cairan, ada obat, sama si kayak semennya gitu, kayak cairan ini sama semennya. Dari dia pemakaiannya itu harus 1:1, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh ada yang dikurangi juga. Nah, kalau yang Sikatop kemasannya itu 5 kilo. 5 kilo itu udah semen sama obatnya, itu harganya kisaran 110.000. Kalau yang 25 kilo harganya itu kisaran 305.000. Beda toko, beda harga ya. Ini aku udah pakai untuk kolam ikan aku sendiri selama dari tahun 2018 ya. Aku punya kolam ikan di rumah. Awalnya kita bingung kan gimana ngatasin yang namanya bocor, itu paling sulit banget ya, ngatasin bocor-bocor gitu. Nah, udah dirombak, udah pakai cat waterproof. Ternyata kan karena kolam ikan itu kan tergenang air. Jadi kalau untuk pakai cat waterproof doang itu kurang mempan, kurang manjur untuk penahan air biar nggak bocor gitu. Nah, ada bagusnya dipakein si plesterannya. Ini aku pakai si Damdek. Nah, plesterannya aku campurin pakai Damdek. Habis plesteran, acian aku pakein si Sikatop di rumah. Nah, habis pakai Sikatop aku pakai cat yang khusus kolam gitu. Nah, yang terpenting itu, paling penting itu dasarnya dulu sih ya, yang penting ya. Udah plesterannya pakein yang ada waterproofnya, terus acian dipakein yang ada waterproofnya juga. Terus misalkan kalian mau pakai cat yang waterproof itu bagus, jadi bagus banget gitu. Jadi kalau cuma pakai habis acian dipakai cuma cat waterproof itu kurang banget, karena itu tergenang air gitu. Ini kalau kayak gini, yang ini bisa dipakai buat kayak kolam ikan, kolam mandi, atau kayak yang buat bocor-bocor, kayak apa sih namanya, ini menyumbat kebocoran air mengalir. Kalau jadi misalkan bocornya ngalir nih, bisa disumbat nih walaupun ininya gede. Nah, ini nanti aku jelasin ya cara pemakaiannya. Nah, kalau untuk Sikatop dia juga bisa untuk pemakaiannya di tangki. Nah, ini rekomen banget untuk cat waterproofingnya ini. Menurut aku ya, daripada pakai kayak cat yang waterproof, yang sejenis waterproof itu cat ya, itu lebih bagus yang pakai kayak gini atau si Sikatop. Itu rekomen banget, kayak buat kamar mandi, kayak untuk buat balkon itu, untuk dak-dakan, itu rekomen banget kalau untuk pakai ini mereka berdua. Dan misalkan kalau pakai cat waterproofing itu sebenarnya kayak lebih kayak untuk dinding tembok gitu, yang nggak terkena langsung sama si air gitu. Jadi cuma kayak apa sih namanya, terkena air aja gitu. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin cara penggunaannya untuk Sikatop sama si Damdek ini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe dulu channel aku. Subscribe-nya gratis, oke? Dan jangan lupa, misalkan kalian pengen tanya-tanya tentang kedua merek ini, kalian bisa tanya di komen di bawah di video ini. Nanti aku bakalan balas komen kalian. Terima kasih. Ikutin terus ya, jangan di skip. Damdek itu multifungsi juga untuk pelapis anti air atau waterproof, tahan cuaca, penambal bocor, plesteran, perekat, menguatkan beton, merekat keramik, dan menahan resapan air. Ini kemasannya ada yang 1 liter sama 5 liter. Kalau 1 liter itu kisaran harga 65.000. Mungkin beda toko, beda harga ya.
Untuk yang 1 galon 200 lebih deh harganya, teman saya nggak hafal harganya. Nah ini waterproofing, yang ini bahannya cair air, maksudnya cair ya, jadi ini satu komponen aja, nanti bisa dicampur sama semen dia. Multifungsinya ini bisa cair, kental, atau padat, cepat kering, mampu meresap ke dalam retak, dapat merekat dalam air, dapat menyumbat air mengalir, hemat, bisa melapis area 3 kali lebih luas, kuat dan padat, tidak mudah retak. Nah 1 liter Damlek plus 1 liter air plus 2 kilo semen menghasilkan 4 meter persegi lapisan. Nah kalau misalkan mau buat cat pelapis anti bocor, itu yang pertama-tama bersihin dulu permukaan yang mau dicat, pakai Damlek ini. Bersihin dari kotoran, debu, lumut, atau ada misalkan udah pakai cat pelapis anti bocor, itu dibersihin dulu ya, terus diamplas, bisa diamplas dulu pakai amplas kasar, terus disikat pakai sikat besi untuk hasil yang terbaik. Terus disiram pakai air sampai lembab dan lapiskan campuran menggunakan kuas dengan 2 kali lapisan secara vertikal kemudian horizontal. Nah untuk campuran pelapis anti bocor itu perbandingannya, misalkan semennya 2 liter, airnya 1 liter, Damleknya 1 liter. Itu untuk pelapis anti bocor, perbandingannya semen 2, air 1, Damleknya 1, tuh 1 liter ya. Nah dianjurkan ini pas pengecatan ini jangan pas lagi siang-siang, kayak lagi panas-panasnya, itu hindari aplikasi pada panas terik lebih dari 30 Celcius. Jadi antara jam 11 sampai jam 3 jangan ya. Jadi usahain pagi ya, kalau nggak sore ngecatnya itu, kalau nggak salah untuk menghindari kayak retak gitu. Nah untuk yang kedua, misalkan kalian mau buat menyumbat kebocoran air mengalir, itu caranya bidangnya diketrik dulu, kayak dibobok dulu sedikit, ketrik dan lebarkan dulu sumber kebocoran sedalam 2-3 cm, meruncing di bagian dalam. Kepal campuran sampai terasa panas dan sumbatkan pada sumber kebocoran dengan menggunakan tangan. Tekan dan tahan sampai campuran membeku. Nah, campurannya ini perbandingannya itu semennya 3 liter, Damleknya 1 liter. Ini kalau buat nyumbat bocor itu jangan campur pakai air. Jadi ini teksturnya kental ya. 3 liter semen sama ininya 1 liter Damleknya. Jadi jangan dicampur apa-apa lagi. Grouting rongga keretakan itu diketrik permukaan media sepanjang jalur retakan meruncing menyerupai huruf V sedalam 1 meter. Basahi dengan Damlek murni tanpa dicampur apa-apa, dan basahinya pakai kuas ya agar meresap ke semua retakan. Lalu baru ditambal dengan campuran 2. Terus ditambal pakai yang itu adukan semen sama Damlek doang yang kental tuh. Kalau mau memasang keramik di dalam air, kayak misalkan buat kolam berenang ya, atau kolam ikan yang pakai keramik, itu oleskan campuran yang sudah terasa panas di belakang keramik atau mozaik, tekan dan tahan beberapa waktu, campuran tidak akan lumer terkena air. Nah kalau untuk campuran plesteran atau grouting, ini bisa ya, mau plesteran atau grouting atau mau masang keramik, ini buat nat-nat keramik itu. Dan campuran pemasangan keramik Damlek meningkatkan daya lekat dan membuat campuran bersifat tahan retak, keras dan kedap air, lebih kuat dan lebih cepat kering. Ini campurannya itu ini ya persenan, misalkan semennya itu 1 kilo, 1 kilo berarti Damleknya 2%, airnya secukupnya, jangan kenceran, pokoknya yang sedang ya, nggak kenceran nggak kentelan, jadi kayak buat melester aja gitu, pasti tukang tahu ya. Terus kalau untuk campuran beton, setelah campuran beton diaduk merata, tuangkan Damlek ke dalam campuran beton dan aduk kembali hingga merata. Campuran Damlek sebanyak 2% dari beton akan meningkatkan kekuatan tekan beton hingga 12% dan mempercepat waktu pengeringan hingga 50% dari waktu yang seharusnya. Nah kalau untuk campuran beton itu kan sama ya, 2% dari berat semennya. Nah nanti tinggal ditambahin batu split sama air secukupnya. Sebelum pakai itu kocok dahulu, pemakaian dicampur dengan semen dan air, jadi nggak pakai apa-apa lagi ya.
Untuk memperlambat pengeringan, tambahkan air secukupnya. Untuk memperkuat lapisan di atap, lapisan waterproofing yang sudah jadi dapat dilapis lagi dengan plesteran pelindung. Saringlah semen terlebih dahulu untuk hasil terbaik. Ini ada rekomendasi dari Damdeknya itu pakai semen si Gresik, kalau enggak si Tonasa. Itu katanya membuat campuran lebih cepat membeku dibanding produk lain. Untuk cara pembuatan campurannya ini ada di petunjuk kalengnya ya, petunjuk kemasannya. Ini aku udah pakai buat di kolam ikan, pakai udah dari tahun 2018. Alhamdulillah kolamnya aman tanpa bocor. Kalau ini sikatop ini 2 komponen, dia juga pelapis kedap air kayak waterproofing juga. Ini dia udah dapat green label Singapura, udah kayak cat aja, jadi dia udah rendah bau. Nah ini mudah diaplikasikan, fungsi kedap air yang baik, daya lekat sangat baik dan tahan abrasi untuk kolam renang, tangki air, kolam ikan, toilet, balkon. Tidak beracun untuk tangki air minum. Ini kemasannya itu ini yang 5 kilo ya, 5 kilo itu dalamnya ini udah 2 komponen. Sama kemasan 25 kilo sama 2 komponen juga, ada obat sama cairannya. Ini di dalam ini ada si obat sama semennya. Dan nggak boleh dicampur air atau ditambah bahan apapun ya. Jadi emang ini perbandingannya 1:1, jadi jangan dikurangin, jangan dilebihin untuk perbandingannya. Nah ini cara penggunanya juga ada di kemasannya ya. Cara penggunanya itu sama kayak si Damdek, hampir permukaan harus rata dan bersih, dibersihin dulu dari kotoran. Misalkan udah ada cat waterproofing atau cat lamanya itu dibersihin dulu, dibuangin dulu catnya, diampas, disikat pakai sikat kawat. Terus sih sama ya, ini dilembabkan permukaannya juga. Ini tuang setengah komponen A cairan dan seluruh komponen B pupuk. Lalu aduk dengan rata, masukkan sisa komponen A dan aduk lagi 2-3 menit dengan mixer kecepatan rendah. Aplikasikan dengan kuas minimal 2 lapis. Setelah lapisan 1 kering, 2-6 jam ya intervalnya. Terus aplikasiin lagi lapisan kedua dengan arah menyilang. Lindungi sikatop dengan sekrit tebal 2-3. Ini sih aku sih pakai, nggak perlu sih. Perhatikan harus menggunakan komponen A cairan dan komponen B bubuknya sikatop dalam satu set dan tidak boleh diganti salah satunya dengan merek lain atau ditambahkan dengan bahan lainnya, mau air, semen atau pasir. Ini nggak boleh ya, lain dengan si Damdek. Kalau Damdek emang itu dia bisa buat campuran beton kayak split sama semen, nggak boleh. Jadi emang udah satu komponen campurannya ada di sini. Dan biasanya itu kebanyakan tukang itu perbandingannya nggak 1:1, apalagi katanya berat ngaduknya. Ini emang harus 1:1 untuk hasil yang maksimal gitu. Ini kolam ikan aku udah pakai Damdek. Lapisan pertama itu dipakein Damdek, terus dipakein sikatop. Kenapa aku pakai Damdek sama sikatop? Itu biar nggak bentar-bentar bongkar, karena untuk ngatasin bocor itu paling rumit ya. Jadi itu pertama itu pakai Damdek tuh, diinin dulu plesterannya pakai Damdek dulu, dicampur Damdek kan semennya. Nah baru lapisan atasnya pakai sikatop, karena ini kayak acian ya. Setelah acian aku pakein sikatop. Habis pakai sikatop terus dipakein cat untuk khusus kolam. Itu sih alhamdulillah bikin dari tahun 2018 itu nggak ada masalah. Cuman emang kadang ada lumut ya, karena kolam ikannya itu ada posisinya di luar kena matahari. Oke, semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.